Untuk mengetahui situasi terkini PON ke-20 Papua, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji. Angga, kalau kita bicara mengenai cabang olahraga senam yang memulai penyisihan sejak pagi hingga siang ini, perwakilan mana saja yang telah lulus ke babak penyisihan? Ya, selamat siang Yuda. Kalau Anda bertanya bagaimana update cabur senam, ini memang menarik untuk ditunggu karena cabang olahraga senam ini cabang olahraga yang babak penyisihan tadi berlangsung sejak pagi dan mungkin partai final baru akan berlangsung sekitar pukul 3 atau 4 sore nanti. Dan ini saya belum tahu pasti atlet-atlet mana atau dari daerah mana yang lolos ke babak final. Namun yang bisa saya pastikan adalah persaingan di cabang olahraga senam ini akan berlangsung dengan sengit karena di cabang olahraga senam hari ini mempertandingkan 4 nomor, yaitu senam artistik beregu putra dan putri, kemudian ada senam artistik perseorangan serba bisa putra dan putri. Dan kalau kita bicara bagaimana kekuatan masing-masing kontingen, ini ada beberapa kontingen yang memiliki peluang cukup besar untuk meraih medali emas, diantaranya itu DKI Jakarta, kemudian ada kontingen Jawa Timur, ada juga kontingen Jawa Barat, dan tentunya kontingen tuan rumah Papua. Kalau bicara dari kontingen DKI Jakarta, ini salah satu atlet yang turun pagi tadi adalah Rifda Irvana Lutfi, salah satu atlet senam nasional kita yang juga peraih medali perak di Asian Games 2018 dan juga peraih emas di SEA Games 2019 di Manila lalu. Ini tentu menarik untuk kita tunggu bagaimana hasil pada sore nanti, karena untuk di senam artistik beregu putra dan putri ini banyak faktor yang menentukan siapakah tim mana yang keluar menjadi juara, karena semua alat dimainkan dan tentunya setiap orang dari masing-masing tim mempunyai spesialisasinya masing-masing, Yuda. Ya, Angga, kalau Anda katakan tadi masing-masing mempunyai spesialisasi, spesifikasi, apakah Anda bisa melakukan pemetaan? Kalau tadi sempat disampaikan Provinsi DKI, Jawa Timur merupakan provinsi yang bisa menjadi akan meraih medali emas dan cukup banyak medali yang di pertandingan hari ini ada 4. Apakah memang ada provinsi lain yang kemungkinan juga bisa menyodok dan menjadi kuda hitam dalam pertandingan hari ini? Ya, karena senam sebenarnya memang bukan cabang yang terukur ya, ini masih tergantung dari penilaian juri. Tapi kalau kita bicara di atas kertas, memang kontingen DKI materi dari atlet-atletnya lebih cukup unggul karena banyak atlet senam nasional yang memperkuat kontingen ibu kota. Seperti tadi yang saya sebutkan, salah satunya adalah salah satu pesenam andalan Indonesia, yaitu Rifda Irvana Lutfi, yang sudah membuktikan kemampuannya lewat raihan medali perak di Asian Games dan juga medali emas di SEA Games 2019 lalu. Tapi apakah terjadi kejutan, ini masih harus kita tunggu hingga sore nanti. Apakah DKI yang meraih medali emas, ataukah Jatim atau Jabar, atau bahkan mungkin kontingen tuan rumah yang mampu memberikan kejutan dan mampu merebut medali emas dari 4 nomor yang dipertandingkan pada nomor final hari ini dari cabang olahraga senam, Yuda. Ya, agak ini kita jelang pembukaan yang tinggal 1 hari lagi. Bagaimana persiapan di sana, terutama masalah keamanan, kemudian juga penegakan protokol kesehatan bagi calon penonton yang akan hadir ke Istora. Ya, memang 1 hari lagi pembukaan PON akan segera dilakukan, rencananya tanggal 2 Oktober besok di Stadion Lukas NMB, dan Presiden Joko Widodo juga rencananya akan langsung membuka PON ke-20 di Papua kali ini. Kalau kita bicara masalah keamanan, memang faktor keamanan bukanlah menjadi satu-satunya atensi dari pengamanan PON di Papua kali ini, karena masih ada juga masalah protokol kesehatan, karena seperti kita ketahui bahwa salah satu tantangan di PON ke-20 di Papua ini adalah PON kali ini diselenggarakan di masa pandemi COVID-19 yang belum benar-benar berakhir. Rencananya di saat pembukaan nanti petugas keamanan TNI Polri dan panitia akan mempersiapkan seluruh alur masuk, baik itu penonton maupun tamu VIP maupun VVIP, di mana penonton yang datang sudah harus diperiksa undangannya, sudah diberikan oleh gelang untuk diperiksa barcode-nya, kemudian juga harus melalui pemeriksaan suhu, menggunakan masker, dikumpulkan di satu area sebelum nanti diizinkan masuk ke dalam areal stadion. Dan terkait kehadiran Presiden Joko Widodo ini, pengamanan juga dibagi menjadi 3 ring, di mana ring 1 ini akan menjadi tanggung jawab dari Pas Pampres, kemudian ring 2 dan ring 3 termasuk masalah akses masuk, ini akan menjadi tanggung jawab dari TNI dan Polri, karena rencananya akses masuk ke Stadion Lukas NMB akan dibagi menjadi 3, di mana pintu utama atau pintu tengah ini akan khusus pintu masuk bagi tamu VIP dan VVIP, sementara di bagian kiri dan kanan stadion ini dapat digunakan untuk para penonton untuk masuk ke areal Stadion Lukas NMB, Yuda. Angga Wisnuaji, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali.